Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempat ku berlindung.
Shalom, saudara, berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom sekali lagi saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan persinahan, macam-macam persinahan. Kenapa demikian? Karena umumnya, secara umum loh ya, orang menganggap persinahan itu ada hubungan badan antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri, yang bukan pasangan yang sah. Itu saja persinahan. Tetapi ternyata bukan cuma itu, masih ada lebih lagi macam persinahan yang lain, sehingga kita perlu menghindarinya. Kenapa? Karena persinahan ada dosa yang dianggap Tuhan itu jelek sekali. Karena itu kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menghindarinya, kita jatuh dalam dosa yang jelek sekali di mata Tuhan. Mari kita pelajari. Yang pertama, memang itu namanya persinahan seksual, artinya secara hubungan badan ya. Itu adalah antara laki-laki dan perempuan yang bukan atau belum menjadi pasangan yang sah sebagai suami istri. Maka itu adalah persinahan, sekalipun sudah tunangan, sekalipun sudah pacaran ya. Bahkan bukan cuma itu saja, bukan cuma hubungan badan terjadi dalam perbuatan, dalam hati pun sudah bisa menimbulkan persinahan di dalam hati. Mari kita baca Matius 5 ayat 28. Kata Tuhan Yesus sendiri ini, Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tapi aku berkata kepadamu, akunya huruf besar. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Setiap orang, siapa saja, tak pandang bulu siapapun dia, yang memandang perempuan beserta menginginkannya pada dalam hati, dalam pikiran, sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Berarti sudah ada persinahan di dalam hati. Inilah yang dimaksudkan. Jadi harus kita berhati-hati ya. Juga apabila seorang menceraikan pasangannya, kemudian dia menikah lagi ya, kita lihat Lukas 16 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi jangan sembarangan. Tapi saya kan sudah bercerai, resmi bercerai. Iya, mungkin secara hukum di mana kita tinggal itu sudah bercerai, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa ya, karena Tuhan tidak ingin apa yang bersatukan Tuhan itu dipisahkan oleh manusia. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang lagi yang tidak ada kecualinya, apakah karena ini, apakah karena itu, tidak peduli. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, walaupun diceraikan bukan menceraikan, ia berbuat zina juga. Dan kita perlu tahu ya, itu hukum dari Tuhan. Berikutnya, jika seorang suami punya lebih dari satu istri, kita lihat 1 Korintus 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 2. Kalau punya lebih dari satu istri, itu dipandang sebagai persinahan juga ya. Karena menciptakan manusia cuma sepasang, satu suami, satu istri. Satu istri, satu suami. 1 Korintus 7 ayat yang ke-2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki ya mempunyai istrinya sendiri, berarti satu-satu. Dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri, sekali lagi satu dan satu ya. Ini lebih dari itu, termasuk persinahan juga ya. Nah, berikutnya lagi yang kita katakan, apabila berhubungan seorang perempuan dengan laki-laki lain, atau seorang laki-laki dengan perempuan lain yang bukan suami istri, kita lihat di Yohanes 8 ayat 3. Alkitab mengatakan itu sebagai persinahan ya, melakukan persinahan. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, berarti berhubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah, lalu berkata kepadanya, seterusnya ya. Jadi ini persinahan secara seksual, secara hubungan badan maupun berkaitan dengan hubungan badan, tapi belum dilakukan keinginan pun. Ini berkaitan dengan seksual, baik nafsu seksual atau hanya hasrat seksual atau sudah dilakukan. Tapi ada yang kedua, yaitu persinahan di dalam perbuatan atau kelakuan sehari-hari dilepas dari hal seksual. Apa yang disebut itu? Bila orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, rajin ibadah, bahkan ikut masuk dalam pelayanan, tapi berbuat atau melakukan perbuatan-perbuatan tetap saja dia lakukan ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan aturan dan ketetapan Tuhan ya, seperti misalnya korupsi tetap dilakukan, perjudian tetap dilakukan, menipu tetap dilakukan, mencuri dan sebagainya, maka itu adalah persinahan dalam perbuatan atau kelakuan secara ya, bukan secara fisik ya, tapi dalam kelakuan karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Mari kita baca Hosea 7 ayat 3 sampai 10. Hosea pasal 7 ayat 3 sampai 10. Hosea pasal 7 ayat 3 sampai 10. Yang kedua ini yaitu persinahan dalam perbuatan atau kelakuan di luar seksual ya. Hosea 7 ayat 3 sampai 10. Dan mereka menyukai raja dengan kejahatan mereka, ini perbuatan jahat, dan para muka dengan kebohongan mereka, ini perbuatan kelakuan. Sekalinya mereka orang-orang bersinah, nah, ini disebut bersinah, baikkan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti besar apinya, sementara ia melemas adonan sawi menjadi mual oleh ragi. Pada pesta raja, pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ya, bersekutu dengan para pencemooh. Ini pencemooh kelakuannya ya, perbuatannya. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala semalam-malaman. Murka mereka menjadi surut. Murka mereka surut pada waktu pagi, menyala kembali seperti api yang menjilat ya. Murkanya terus bertahan terus. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan makan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak seorang pun dari mereka yang berseru kepadaku. Nah ini tidak berseru kepada Tuhan lagi ya. Efraim mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang luar makan habis kekuatannya, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecokan Israel menjadi saksi dalam dirinya, kecokan perbuatan. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini terjadi. Nah ini adalah persinahan secara perbuatan atau kelakuan yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Padahal sudah mengaku jadi orang percaya, padahal sudah lama ikut Yesus katanya, padahal sudah beribadah dengan rajin, bahkan melayani sungguh-sungguh katanya. Nah itu persinahan secara perbuatan atau kelakuan. Berikutnya persinahan secara rohani, benar-benar rohani ini ya. Ketika orang sudah percaya Yesus, belajar firman Tuhan, bahkan dengan sebaik-baiknya, melayani dengan mati-matian, banyak berdoa dan sebagainya, tapi ternyata masih juga mengikuti ajaran-ajaran lain yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang asli maksud saya, yaitu Injil Kristus, itulah Injil yang lain berarti ya. Atau bahkan mengikuti tahyul-tahyul yang lain. Mari kita baca ya. Atau apa yang dikeramatkan, ramalan-ramalan palsu, nubuat-nubuat palsu dan sebagainya, itu adalah persinahan secara rohani kalau diikutinya ya. Jadi betul-betul karena sudah percaya Tuhan, sudah melayani, belajar firman Tuhan yang benar, tapi masih saja mengikuti demikian ya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah ini ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, tapi kamu diam saja ya, dikatakan demikian, kamu sabar aja menghadapinya. Atau bahkan tahyul yang lain, kita baca di 1 Timotius 4 ayat ke-7, berupa tahyul, kepercayaan-kepercayaan yang mistis dan sebagainya ya. Hati-hati kalau tidak tertulis di Alkitab, pada bertentangan dengan Alkitab nanti ya. Ini kepercayaan tahyul ini ya. 1 Timotius 4 ayat ke-7. Tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul itu ya. Tidak ada dasar ayatnya. Nah, kita baca lagi Galatia 4 ayat 8 sampai 11.
Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Ini persinahan secara rohani ya, tanpa disadari banyak juga orang yang masuk seperti ini karena ya ini imannya kurang teguh ya, kurang teguh memelihara firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu perhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ini Allah huruf kecil ya. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah lebih huruf besar, atau lebih baik sudah kamu dikenal oleh Allah lebih huruf besar. Berarti di sini Yesus dan Allah Bapa, bagi Roh Kudus. Bagaimana kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai perhambakan diri kepadanya? Gimana begitu? Saya tidak tahu, saya tidak merasa apa yang dimaksud itu. Nah ini, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu ya, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap ada diulang terus setiap tahun dan tahun-tahun tertentu. Hati-hati, kalau sudah pelihara ini berarti kamu kembali kepada hidup yang lama. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu ia telah sia-sia. Susah payah apa harus mengajarkan firman yang asli, menginjili mereka sehingga mereka bisa terima keselamatan. Dan susah payah itu jangan-jangan telah sia-sia, berarti sudah dihapus oleh Tuhan, keselamatannya dicabut kembali daripadanya. Hati-hati ya, jadi jangan kita ngikuti tahayul yang dikeramatkan, ramalan palsu, nubuat palsu dan lain sebagainya, sesuatu yang berbau mistik, yang pokoknya sensasional. Hati-hati, itu adalah persinahan secara rohani. Yang terakhir yang perlu kita pelajari, nah ini hati-hati, ini paling harus berhati-hati kita, persinahan iman. Nah ini ya, ketika orang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah bisa mengklaim jadi murid Yesus, tapi memandang semua kepercayaan lain sama aja ya, benar semua katanya, dan setara, setingkat, jika yang mana aja mau diikuti silakan katanya ya, dengan mudah atau balik pindah-pindah kemana-mana saja, seperti food court saja nih, jadi pindah-pindah tempatnya makan ya. Padahal Yesus menyatakan bahwa hanya dialah kebenaran yang hakiki, yang sejati itu, tidak ada yang lain. Jadi kalau semua benar, waduh, semua kepercayaan. Yohanes 14 ayat 6, kita tidak mengusik, tidak mengganggu kepercayaan orang lain, tapi kita pilih yang mana harus kita ikuti. Kalau kita percaya Yesus sudah, jadi jangan berpindah-pindah lagi ya. Hati-hati, ini adalah persinahan iman ini. Iman kita gonjang-ganjing, iman kita bisa pindah-pindah ya. Yohanes 14 ayat 6, apa kata Tuhan Yesus tentang dia ya. Nah ini kita perlu tahu. Kita sebagai orang percaya Tuhan harus pegang apa yang Tuhan ajarkan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ada yang bisa masuk surga, bisa selamat, kecuali kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya kebenaran itu, satu-satunya jalan keselamatan itu ya, harus kita pertahankan. Memang kita semua kepercayaan itu mengajarkan juga yang baik-baik, memang iya, bahkan tentang surga juga. Tapi kepercayaan itu ada upaya manusia atau sarana manusia untuk mencapai, untuk mencari, menemukan Tuhan. Tapi sukar buat kita karena kita masih berdosa. Yang benar Tuhan menemukan kita, tinggal kita responnya bagaimana gitu ya. Bagaimana kita meresponinya. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita tidak bisa mengabdi lebih pada satu Tuhan ya. Kalau demikian tanpa sadar kita terlibat dalam persinahan secara iman. Kita baca Efesus 4 ayat 5 yang terakhir ini ya. Efesus 4 ayat 5. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau bukan bilang satu-satunya, itu dia adalah ya termasuk demikian. Tapi kalau satu-satunya tidak mungkin yang lain juga dong kalau gitu ya, harus tahu ya, hati-hati. Lalu terakhir kita baca di Efesus 4 ayat 5. Ia diutus menebus mereka. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi cuma dia yang untuk bisa menebus dosa manusia, yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Tidak ada yang lain. Jadi kita perlu perhatikan, jangan sampai kita terjebak tanpa terasa, tanpa menyadari kita masuk dalam persinahan. Sekali lagi, persinahan bukan cuma secara seksual, secara badaniah atau pikiran, secara seksual berhubungan dengan seksual, tapi juga secara perbuatan
ya, secara rohani dan terutama secara iman. Hati-hati, hindarilah itu semua dari hidup kita, karena itu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan atur dan ketetapannya, dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa tim berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, sampai jumpa. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai
sampai selamanya. Kasih Tuhan